Halo teman-teman, kembali lagi di video Fun Statistik. Bersama saya, Ferry Gotovani Kiki, selaku staf bidang sosial dan komunikasi HMP Statistika FMIPA UNM tahun 2022. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai peluang. Mengapa sangat penting mempelajari peluang? Telah dijelaskan di pemateri sebelumnya bahwa statistika sangat erat hubungannya dengan peluang atau peristiwa terjadinya suatu kejadian di masa lalu yang akan mempengaruhi terjadinya peristiwa kejadian di masa yang akan datang. Terus, apa itu peluang? Peluang, kebolehjadian atau probabilitas adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang kemungkinan terjadinya suatu peristiwa dengan cara memperhitungkan atau melakukan percobaan untuk memprediksi seberapa besar kemungkinan tersebut akan terjadi. Contoh manfaat peluang dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk membantu kita dalam menentukan keputusan yang tepat. Selanjutnya, untuk mengetahui seberapa besar prediksi dari suatu kejadian. Dan yang terakhir adalah meminimalisir kerugian. Pertanyaannya, apakah penting mempelajari peluang? Jawabannya sangat penting agar kita dapat mempersiapkan segala sesuatu di masa depan dengan prediksi yang kita peroleh dari hasil perhitungan. Nilai peluang berada di antara rentang 0 sampai dengan 1. Jika nilainya 0 atau mendekati 1, maka dapat dikatakan bahwa kejadian tersebut tidak akan terjadi atau kemungkinan terjadinya peristiwa tersebut sangat kecil. Namun, jika nilai peluang yang kita peroleh mendekati 1 atau sama dengan 1, maka kejadian tersebut akan sangat kecil kemungkinan terjadinya atau tidak akan terjadi. Mohon maaf teman-teman, ada kesalahan di pembahasan sebelumnya. Jadi pembahasan yang benarnya adalah jika peluangnya sama dengan 1 atau nilainya mendekati 1, maka kemungkinan terjadinya peristiwa tersebut akan terjadi atau kemungkinannya sangat besar terjadi. Sedangkan jika nilai peluangnya sama dengan 0 atau mendekati 0, maka kemungkinan terjadinya peristiwa tersebut akan kecil atau tidak akan terjadi. Seperti yang telah didefinisikan sebelumnya, bahwa peluang atau probabilitas adalah prediksi. Salah satu penerapannya dalam kehidupan sehari-hari adalah melakukan prediksi terjadinya hujan pada suatu kota, melakukan prediksi pendapatan atau kerugian yang terjadi pada suatu perusahaan, melakukan prediksi keadaan ekonomi pada suatu wilayah, dan selanjutnya adalah melakukan prediksi banyaknya penyakit atau wabah yang terjadi pada suatu kota. Kejadian yang telah saya sebutkan sebelumnya tidak dapat dipastikan sehingga perlu melakukan prediksi atau melakukan pengukuran seberapa besar kemungkinan terjadinya suatu peristiwa tersebut dengan rumus peluang. Rumus peluang dapat teman-teman lihat, yakni peluang terjadinya kejadian A atau PA sama dengan NA atau banyaknya kejadian A pada suatu himpunan semesta dibagi dengan banyaknya anggota himpunan semesta, yakni NS. Adapun contoh ilmu peluang yang sering muncul dalam soal-soal, baik itu soal statistika maupun soal matematika, yakni peluang pelemparan dadu. Sebagai contoh, teman-teman bisa lihat bahwa soal di sini menyatakan berapa peluang kemungkinan terjadinya atau munculnya bilangan ganjil pada pelemparan satu buah dadu. Maka, rumus peluang dalam memecahkan persoalan tersebut adalah solusinya dengan cara menghitung angka ganjil pada dadu tersebut. Angka ganjil pada dadu tersebut yakni 1, 3, dan 5. Selanjutnya kita tinjau NS atau banyaknya ruang sampel pada kejadian tersebut, yakni angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian hasil yang telah kita peroleh yaitu NA dan nilai NS kita substitusikan pada rumus peluang, yakni PA atau peluang kejadian A munculnya angka ganjil sama dengan banyaknya angka ganjil pada dadu dibagi dengan banyaknya titik sampel pada dadu.
yakni 3 dibagi 6, disederhanakan menjadi 1/2. Tinjau dari penjumlahannya, peluang dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah peluang kejadian saling lepas. Peluang kejadian saling lepas jika ada 2 buah kejadian A dan B dikatakan saling lepas, maka itu terjadi apabila tak ada satupun elemen pada kejadian A yang sama dengan elemen yang ada pada kejadian B. Adapun rumusnya yakni P dalam kurung A gabung B atau peluang saling lepas sama dengan peluang A ditambah peluang B. Adapun contoh soalnya teman-teman bisa lihat, yakni saat kalian memiliki 2 buah dadu yang masing-masing berwarna merah dan putih. Lalu keduanya dilempar secara bersamaan sebanyak 1 kali. Maka tentukanlah peluang munculnya mata dadu yang berjumlah 3 atau 10. Maka untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kita harus mengetahui banyaknya kejadian NA dan banyaknya kejadian NB. Banyaknya kejadian NA yaitu banyaknya kejadian pelemparan 2 mata dadu yang berjumlah 3, yaitu A sama dengan dadu pertama 1 dan dadu kedua 2. Kemudian kejadian selanjutnya adalah dadu pertama 2 dan dadu kedua 1, sehingga terdapat nilai NA sama dengan 2. Ditinjau dari NB, yakni banyaknya mata dadu berjumlah 10, yaitu mata dadu pertama 4 dan mata dadu kedua 6. Selanjutnya mata dadu pertama 5 dan yang kedua 5. Dan yang terakhir adalah mata dadu pertama 6 dan yang terakhir adalah 4. Maka NB sama dengan 3. Selanjutnya, untuk mengetahui peluang saling bebas P, A gabung B, maka dilakukanlah proses operasi sesuai dengan rumus sebelumnya, yakni peluang A gabung B sama dengan peluang A ditambah peluang B, di mana teman-teman ketahui bahwa peluang A adalah NA dibagi NS, yaitu 2 dibagi 36. Selanjutnya, peluang dari B yaitu 3 dibagi dengan 36. Peluang dari kedua kejadian tersebut dijumlahkan, yaitu 2/36 ditambah 3/36, sehingga memperoleh hasil peluang saling bebas A dan B adalah 5/36. Selanjutnya, jenis yang kedua adalah peluang kejadian tidak saling lepas. Peluang kejadian tidak saling lepas adalah ketika ada elemen A yang sama dengan elemen B. Maka rumus dari peluang kejadian tidak lepas yaitu peluang A digabung B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A iris B. Adapun contoh soal dari peluang kejadian tidak saling lepas, teman-teman bisa lihat. Jika kalian memiliki sebuah kartu yang diambil dari sekumpulan kartu secara acak, maka coba tentukan peluang dari kartu terambilnya adalah kartu hati dan kartu bergambar K, Q, dan J. Dari permasalahan tersebut dapat diketahui bahwa nilai NS sama dengan 52 atau banyaknya kartu yaitu 52. Selanjutnya jumlah kartu hati atau NA sama dengan 13. Jumlah kartu bergambar K, Q, dan J masing-masing yaitu 4, sehingga nilai dari NB sama dengan 3 dikali 4 yakni 12. Ditanyakan peluang tidak saling lepas A gabung B, sehingga diperoleh nilai peluang A gabung B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A iris B, sehingga diperoleh peluang A gabung B sama dengan 13/52 ditambah 12/52 dikurang 3/52, diperoleh 22/52, disederhanakan menjadi 11/26. Maka dapat disimpulkan bahwa peluang A digabung B dengan syarat tidak saling lepas yaitu 11/26. Jenis peluang yang ketiga adalah peluang kejadian saling bebas.
peluang kejadian saling bebas adalah saat di mana dua buah kejadian saling bebas dan bila munculnya kejadian A tidak dipengaruhi pada munculnya kejadian B, maka peluang dari kejadian A dan B terjadi secara bersamaan. Adapun rumus dari peluang kejadian saling bebas yaitu peluang A iris B sama dengan peluang A dikali dengan peluang B. Adapun contoh soal dari peluang kejadian saling bebas teman-teman bisa lihat, yaitu ketika kalian melemparkan dua buah dadu, coba untuk menentukan peluang munculnya angka genap pada dadu pertama dan angka ganjil pada dadu kedua. Maka kami akan menggunakan peluang tidak saling lepas dalam permasalahan tersebut. Misalnya, A adalah kejadian di mana munculnya mata dadu genap pada dadu pertama, yaitu 2, 4, dan 6. Maka peluang PA atau peluang munculnya angka genap pada dadu yaitu 3/6, yaitu 1/2. Kemudian misalkan B sama dengan kejadian di mana munculnya mata dadu ganjil prima pada dadu kedua, yaitu 3 dan 5. 1 tidak tergolong karena 1 bukan termasuk dalam bilangan prima. Sehingga dapat diperoleh bahwa peluang PB sama dengan 2/6, yaitu 1/3. Kemudian peluang A iris B sama dengan peluang A dikali dengan peluang B, yaitu 1/2 dikali 1/3, yakni 1/6. Jadi dapat disimpulkan permasalahan tersebut memiliki peluang 1/6. Dan yang terakhir adalah peluang kejadian bersyarat. Peluang kejadian bersyarat dapat terjadi jika ada kejadian A yang muncul dengan syarat kejadian B atau sebaliknya. Rumus peluang kejadian bersyarat yakni peluang A iris B sama dengan peluang A dikali peluang B dengan syarat kejadian A sudah terjadi, atau peluang A iris peluang B sama dengan peluang B dikali peluang A dengan syarat peluang B dapat terjadi. Adapun contoh dari peluang bersyarat teman-teman bisa lihat, yaitu kalian memiliki sebuah kotak yang berisi 5 bola merah dan 4 bola hijau. Apabila diambil 2 bola satu persatu tanpa adanya pengembalian, maka tentukanlah peluang bola yang terambil memiliki warna merah pada pengambilan pertama dan pada pengambilan kedua adalah bola hijau. Maka peluang bersyarat adalah solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Maka pada pengambilan pertama masih ada 5 bola merah dan 9 bola yang ada. Maka peluang bola merah sama dengan 5/9. Selanjutnya pada pengambilan kedua kini ada 4 bola hijau dan 8 bola yang masih ada. Sehingga peluang dari bola hijau dengan syarat bola merah telah diambil yakni 4/8. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa peluang merah iris hijau. Sehingga diperoleh hasil dengan peluang bersyarat dengan rumus peluang bola merah dikali peluang bola hijau dengan syarat bola merah sudah diambil. Sehingga diperoleh 5/9 dikali 4/8 yakni 20/72 yang disederhanakan menjadi 5/18. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peluang dari kejadian tersebut yaitu 5/18. Demikianlah penjelasan mengenai materi peluang yang saya paparkan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.